Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Fadli SPD NPD, selaku dosen tetap pada program studi pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Laki Dende. Saya menjadi tenaga pengajar di Universitas Laki Dende sejak tahun 2011, jadi sudah kurang lebih 10 tahun. Adapun mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keilmuan saya, berdasarkan kurikulum pendidikan bahasa Inggris berbasis Kampus Merdeka, yang diantaranya mata kuliah Speaking for General Communication, yang kedua Listening for General Communication, berikutnya Translation, kemudian yang berikut mata kuliah dan mata kuliah Bahasa Inggris pada mata kuliah dasar umum di berbagai fakultas. Adapun pemaparan kali ini adalah dalam rangka untuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Di dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada semester ganjil tahun 2021, yaitu mata kuliah Speaking for General Communication dengan bobot 3 SKS pada semester pertama. Mata kuliah ini sifatnya wajib dan dilanjutkan dengan mata kuliah Speaking for Social Intercultural Communication. Kemudian dilanjutkan dengan mata kuliah Speaking in Professional Context, dan selanjutnya Speaking in Academic Context. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik atau metode pengajaran, saya terlebih dahulu akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Speaking for General Communication. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan bersyarat atau berjenjang bagi program studi pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang dimana bahan kajian dalam mata kuliah ini meliputi 1. Memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Kedua, melakukan komunikasi menggunakan telepon. Dalam hal ini membuka dan menutup pembicaraan. Poin berikutnya menjelaskan ciri fisik seseorang dan sifat-sifat dalam diri seseorang. Poin berikutnya melakukan aktivitas jual beli, yakni menawar, membayar, bertanya tentang harga. Berikutnya melakukan deskripsi mengenai suatu tempat, mendeskripsikan jadwal, janji, dan waktu-waktu khusus. Berikutnya menjelaskan petunjuk arah untuk menunjukkan suatu tempat. Poin berikutnya menjelaskan dan bertanya mengenai hobi seseorang. Dan poin terakhir yaitu bagaimana cara meminta maaf dan menunjukkan persetujuan dalam hal permintaan maaf. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu melakukan introduction atau perkenalan dalam bahasa Inggris. Capaian yang kedua, mahasiswa mampu melakukan dan mendemonstrasikan komunikasi menggunakan telepon. Capaian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan ciri fisik seseorang dan pribadi seseorang. Capaian yang keempat, mahasiswa mampu melakukan aktivitas jual beli. Capaian yang kelima, mahasiswa mampu meminta maaf dan menunjukkan persetujuan dalam hal permintaan maaf. Capaian yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan petunjuk arah untuk menuju suatu tempat.
Capaian yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan bertanya mengenai hobi seseorang. Dan capaian yang terakhir atau capaian yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan request expression. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu mempunyai wawasan dan kemampuan yang cukup tentang berbicara dalam bahasa Inggris seperti menggambarkan seseorang, meminta petunjuk arah, meminta maaf, serta memperkenalkan diri dan menjelaskan hobi dalam bahasa Inggris. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu berbicara dalam bahasa Inggris dengan kemampuan dasar sesuai dengan bidang yang diperlukan. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan tatap maya dan media online berupa Zoom Cloud, WhatsApp, dan Google Classroom. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan komponen delivery, interaction, and assessment. Yang pertama adalah delivery. Pada bagian ini, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Terdapat dua strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Yang pertama, penyampaian dengan menggunakan buku atau textbook. Adapun referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah buku karangan dari Dr. Andes Rudy Susetio berjudul Everyday English Conversation dan Start Speaking English Today yang ditulis oleh Gandhi IM. Apa yang saya sampaikan pada mata kuliah ini yang kemudian menjadi aspek delivery. Akan tetapi, sebelum saya menjelaskan apa yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini, tentu saja saya beserta tim pengajar membawakan setiap sesi pertemuan berbasis kepada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari capaian pembelajaran ini, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang dimana disebut juga dengan CPMK. Hal ini penting mengingat kuliah itu harus mendukung lulusan yang diharapkan sesuai dengan apa yang ditulis dalam capaian pembelajaran. Pada aspek delivery, saya menyampaikan materi pembelajaran pada pelaksanaan mata kuliah secara umum. Dilaksanakan dalam bentuk tutorial, simulasi, diskusi, dan kuis. Namun di kondisi pandemi COVID-19, perkuliahan seperti ini dilaksanakan secara daring atau online, melalui tatap maya via Google Meet atau via Zoom. Kemudian teknik yang kedua yang saya gunakan adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan. Ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama adalah jika dalam kelas atau via offline, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam bertanya dan mengemukakan pendapat di kelas agar proses belajar mengajar belajar berjalan dengan menjalin komunikasi di dalam kelas. Kemudian yang kedua, menggunakan media aplikasi WhatsApp sebagai sarana untuk diskusi di luar kelas selama mahasiswa belum memahami materi dan tugas yang diberikan dengan tujuan untuk menjalin komunikasi agar diskusi tetap berjalan. Kemudian yang terakhir adalah metode assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa di dalam perkuliahan. Perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan dan ditambah dengan evaluasi hasil belajar dalam bentuk ujian tengah semester
dan ujian akhir semester, serta tugas terstruktur tambahan melalui tutorial atau praktek speaking, diskusi dan kuis. Penilaian saya terhadap mahasiswa sehingga mahasiswa bisa mengetahui tujuan pembelajaran dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan berjalan lancar sehingga mahasiswa bisa mendapatkan nilai yang diharapkan. Demikian 3 aspek yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah Speaking for General Communication. Setelah ini, saya akan menampilkan suatu proses pembelajaran secara teori. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for coming. And today we are meet again in English for General Communication subject. And then today we are meet again for discussing about our material, especially for general speaking. But before we continue, I would like to absent you. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya akan melakukan absensi untuk mengetahui siapa yang tidak berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Jadi untuk teman-teman absensi silahkan dengarkan namanya baik-baik, kemudian silahkan raise your hand ketika namanya disebutkan. Yang pertama Nur Sawalia, Gladys Irayani, Afni, Lucy Rahmawati, Putri Rianti, Lulu Luciana, Febri Aulia, Tinsi Desmita, Muhammad Arum Dalami, Cilung Kurniawan, Syahrul Nur Awaludin. Oke, untuk selanjutnya, untuk ketua tingkat, siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Iya, atas nama Lasmina. Keterangan izin. Oke, izin. Ada yang lain? Oh, enggak ada. Oke. Oke, teman-teman sekalian. Jadi, for this moment, we are meet again. I remind you that today we are meet again in Speaking for General Communication. So, what is the purpose of a general communication, especially in speaking? What is useful for, or what is the advantage in mastery speaking? Ya. Jadi teman-teman sekalian, di dalam komunikasi sehari-hari, speaking itu memiliki peranan yang sangat penting. Ya. Apakah Anda ingin introducing yourself, memperkenalkan diri Anda, ataupun asking about something, bertanya tentang sesuatu, atau receiving by phone, menerima telepon, itu adalah bagian dari pentingnya mempelajari speaking, especially in second language, bahasa kedua ya, or foreign language. And then also, before we go to our material, perhaps some of you or all of us have an experience in telling or asking something to other people in communication. Jadi dalam perjalanan kita itu sering kita mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak ketahui dan membutuhkan informasi. Nah, bagi teman-teman yang sering mendapatkan kesulitan ataupun perhaps you try to find something and then you don't know that place, you don't know the direction, you need to ask something. Jadi kita perlu bertanya kepada seseorang. Nah, apa saja yang akan kita lakukan untuk menanyakan sesuatu? Nah, bagian itu adalah
apa yang akan kita kaji pada pertemuan ini. Ya, for example, mungkin ada yang bisa memberikan satu contoh bagaimana memberikan atau bertanya kepada seseorang tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Contohnya saja, misalnya Anda bertanya, excuse me, where is the market please? Anda ingin bertanya tentang lokasi pasar di mana. Jadi Anda membutuhkan komunikasi di mana Anda harus menanyakan lokasi pasar tersebut. Ya, satu orang silahkan. Berikan satu contoh bentuk pertanyaan yang mencari arah atau lokasi atau tempat ya. Misalnya seperti tadi, excuse me, can you tell me the way to the post office please? Dapatkah Anda menunjukkan jalan ke kantor pos? Nah, seperti itu salah satu contoh. Teman-teman bisa mengembangkan pertanyaan itu, apakah ingin mencari hospital, rumah sakit, atau mengembangkan college, university, atau mungkin apalagi library, di mana library-nya. Nah, itu yang kita butuhkan untuk bagaimana bertanya, memberikan pertanyaan atau bertanya kepada seseorang untuk mendapatkan direction. So, let's watch the material. Today, it is the third meeting for us in speaking for general communication with a topic asking and telling the way. Asking and telling the way. Bertanya dan memberitahukan tentang alamat atau arah. This is our material. So, the first one, it is important to know that every speech or oral speaking, ya. Jadi dalam speaking itu tidak semerta-merta begitu Anda mengeluarkan informasi langsung to the point. No, we need an opening. Kita membutuhkan pembuka ya sebelum kita masuk ke apa yang ingin kita sampaikan. For example, like in another example, you wanna introduce yourself. You just not coming in front of the class and tell your name. You're coming over here and then tell me, my name is Muhammad Fadli, I was born in blah blah blah. No, that's not exactly right. But we need an opening. Kita membutuhkan sebuah salam pembuka sebelum memperkenalkan diri. Begitupun in asking and telling the way, dalam menanyakan arah. Perhatikan slide di atas. Sebelum menanyakan arah or asking direction kepada orang lain, sebaiknya kita menyampaikan ucapan greetings, salam ya. Salam terlebih dahulu. Hal ini untuk memberikan kesan sopan, sehingga orang yang kalian ajak berbicara akan merespon dengan baik. Nah, untuk beberapa contoh penggunaan kata yang bisa digunakan in opening to get the information, Anda bisa menggunakan yang pertama itu hello, or hello sir, or hello madam. That's one of the sentences can used in opening statement before you asking or telling the direction. The second one, you can say excuse me. Excuse me. Excuse me, sir. Excuse me, mom. Coba yang diulang. Yang pertama, hello. 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 Hello, sir. Hello, sir. Hello, madam. Hello, madam. You can use it for opening before you ask the direction. The second one, excuse me. Excuse me. Excuse me. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. That's true. You can use it too. That's opening before you telling the way. Good morning. Oh, sudah, good morning. Pardon, sir. Or pardon, mom. For example, pardon, mom, can you tell me the way to the post office, please? Excuse me, good evening. Can you tell me the way to the market, please? That's the opening before you asking the direction. Jadi, kalimat-kalimat yang terdapat di slide
di depan Anda ini bisa dijadikan untuk sebagai kalimat pembuka sebelum Anda menyampaikan maksud atau bertanya tentang hal yang tidak Anda ketahui. Selanjutnya ada kata excuse me. Could you help me please? Excuse me, could you help me please? Permisi, apakah Anda dapat membantu saya? Nah, itu kalimat opening juga yang bisa digunakan. Ada excuse me, madam, I seem to be lost. Mohon maaf, Pak, sepertinya saya tersesat. Nah, saya butuh arah ke sini, butuh arah ke sana. Atau di mana letak atau di mana tempat lokasi ini. Ada juga, may I ask you a minute, sir or ma'am? Bolehkah saya bertanya sebentar, Pak? That's one of the opening statement. Ada sorry for bothering you, sir. Mohon maaf mengganggu Anda, Pak. Ini untuk excuse me for bothering you, sir. Maaf telah mengganggu Anda. Sorry, I'm not from around here. Mohon maaf, terkadang Anda bertanya, kemudian lawan bicara Anda menyatakan, mohon maaf, saya bukan orang sekitar sini. Nah, inilah pernyataannya. Sorry, I'm not from around here. Kemudian next one ada, I'm sorry to interrupt you, but bla bla bla. Mohon maaf, saya mengganggu Anda, tetapi but I need you information. Saya butuh informasi dari Anda. Kemudian ada, I'm a new here. Saya orang baru di sini. Kemudian I'm lost. Saya tersesat. Saya tidak tahu arah jalan. Kemudian yang terakhir, I'm sorry. Jadi, all the sentences on the slide can you use in opening to get the information or asking or telling some direction to others. Jadi teman-teman, ini beberapa contoh kalimat yang bisa digunakan untuk kalimat opening sebelum Anda memberikan pertanyaan ataupun jawaban. Any question about that? Kawan, any question? May we continue? Ada pertanyaan atau kita lanjut? Clear ya? I think not very difficult to understand about the opening statement before you asking something. Next. Nah, the next one, after you know about the opening statement, there are some sentences can be used to asking direction. Jadi ada beberapa kalimat yang bisa digunakan untuk masuk kepada intinya. Maksudnya adalah ini adalah sudah masuk ke dalam sesi bertanyanya. Setelah menyampaikan greetings, kalian bisa memulai menanyakan arah, asking direction, dengan menggunakan modal auxiliary. Ya. Seperti kata could, would, dan lain-lain. Information question, di mana ada what, ada where, what, which. Kemudian interrogative sentence, is it or do I, itu semua bisa digunakan sebagai kata bantu untuk melanjutkan kalimat tanya. Untuk lebih jelasnya bisa menggunakan ungkapan asking question di bawah ini. The first one, menggunakan modal auxiliary. Jadi teman-teman sekalian, in asking the direction, you can use modal auxiliary to help you arrange the question in asking the direction. The first one, would you give me direction to go to senior high school 1 Unaha, misalnya. For example, dapatkah Anda menunjukkan saya arah untuk ke SMA Negeri 1, misalnya. Ini bisa digunakan. Kemudian, the next, can you direct me to? Dapatkah Anda mengarahkan saya kemana? Misalnya Anda mau ke, can you direct me to Unaha? Can you direct me to Wawotobi? Which way? Lewat jalur mana? Gitu. Can you show me the hospital on the map? Misalnya di Google Map, di mana rumah sakit di map ini? Gitu.
Kemudian for the last, can you asking about I'm looking for Lucky Dende University, for example. Saya mencari Universitas Lucky Dende. Would you give me the direction to get it? Dapatkah Anda menunjukkan jalannya agar saya bisa sampai ke sana? Jadi teman-teman, di first slide we talking about greetings. Something must we do before we ask to other people. And then the second slide, this is some example of a question. Ini beberapa contoh kalimat yang bisa digunakan untuk meminta petunjuk arah. Excuse me, please, where can I find a bank? There's one in the next street. Thanks a lot, man. You're welcome. Thank you. Jelas ya teman-teman ya. I think it's very clear about our material today. Where you know about how to opening before we asking something, and how you ask the question about direction, how you answer the question, and giving information about direction. So, the conclusion for our meeting today, it is very important to know about direction, especially if you meet a foreign people. Jadi teman-teman, materi kita hari ini itu sangat dan akan sangat berguna kepada teman-teman, apalagi ketika bertemu dengan penutur bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Nah, Anda diharapkan sudah bisa bertanya, Anda sudah tidak lost lagi, Anda tidak tersesat lagi ketika Anda mengetahui bagaimana cara membuka percakapan, bagaimana Anda bertanya tentang arah, dan bagaimana Anda merespon tentang arah. So, for the next meeting, insyaAllah we are meet again, but at home, I hope you make a small group, buat grup kecil, ya. Saya harapkan ini untuk penugasan di rumah, buat grup kecil, kemudian Anda lakukan interaksi asking and telling the way. Formatnya, ya Anda cari yang lebih mudah. Mungkin Anda berbicara tentang public place. Anda berbicara tentang, bertanya tentang where is the bank. Anda berbicara tentang market place-nya ya. Jadi Anda bertanya tentang public place. Anda buat small group, satu grup terdiri atas 2 orang. Kemudian ada silih berganti menjadi penanya dan si pemberi informasi gitu. Anda bergantian. Ya, paling minimal itu ya sekitar 10 dialog. Jadi ada interaksi sebanyak 10 interaksi. Jangan sedikit juga. Ya, sudah bikin interaksi feedback. Ini ngomong, ini merespon, kemudian ada feedback, ada dialog. Jangan hanya monolog saja. Okay, for today I think that's enough. I'm very glad to meet you in this afternoon. And then I'm terrible sorry if I do many mistaken. And then I remind you back about your homework. Please create a small group and then practice your English. Practice your English, because one of the successful key in English is how you practice more and more. And then also always listening English speaking to improve your vocabulary. I think that's enough for today. I'm sorry if I do many mistaken. Thank you very much for coming. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.